Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renisa Jari Pandu, NBI 14.6.2038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program perpustakaan saya yang bertujuan untuk memenuhi evaluasi tengah semester pemrograman aplikasi web. Nah, di sini hal yang pertama saya lakukan adalah membuat file index, yang dimana di dalamnya ini terdapat tag PHP. Lalu kemudian di bawahnya ini ada require function.php untuk mengakses atau mengelingkan dengan function.php ini. Dan function.php ini itu tujuannya dibuat untuk mengeksekusi segala hal yang kita butuhkan. Begitu. Lalu di sini saya juga membuat if yang berguna untuk mengeksekusi dari tombol cari yang nanti akan kita gunakan juga. Nah, lalu di sini saya juga membuat HTML yang mana title-nya ini ada RS perpustakaan. Kemudian di sini juga ada link untuk bootstrap-nya sendiri. Kemudian di sini saya juga membuat body yang di dalamnya terdapat bootstrap-nya. Kemudian di sini saya langsung menggunakan table untuk lebih mudah mengorganize hal-hal yang berada di bawahnya. Nah, lalu di sini saya menggunakan TR dan TD yang align-nya center dan juga goal span-nya 9 karena kolom saya ke kanan itu jumlahnya 9. Dan lalu di dalamnya itu ada H1 yaitu sistem perpustakaan. Jadi nanti hasilnya itu pasti agak ke tengah gitu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan TR dan TD lagi, align dan juga full span-nya juga sama. Namun di sini terdapat text box dan juga button yang bertujuan untuk mencari hal yang ingin kita cari gitu. Dan pasti nanti hasilnya juga agak ke tengah. Lalu di sini juga ada TR dan TD lagi, align full span-nya sama. Namun di sini ada button yang berguna untuk menambah data buku gitu. Jadi saya membuat ini khusus untuk menambah data buku gitu. Yang mana ini di dalamnya itu terdapat ini link untuk masuk ke tambah.php ini. Jadi saya membuatnya itu beda file gitu biar lebih lebih mudah lah untuk digunakan gitu dan sesuai metode MVC. Kemudian di sini saya menggunakan TR dan TD yang kosong yang bertujuan agar ini tadi bagian button yang bagian atas tadi sama yang ini bawah ini adalah bagian apa namanya? Yang bawah ini itu bagian untuk mengeluarkan tabel. Nah, lalu di sini saya membuat TRTH yang gunanya ini adalah sebagai tabel head-nya. Di dalamnya ini ada parameter atau atribut yang berada di database gitu. Lalu kemudian di sini saya membuat perulangan pada PHP yaitu for each yang mana ini itu tujuannya untuk mengeluarkan setiap nilai yang ada di database tadi gitu. Lalu lanjut kita di bawah ini ada button. Saya membuat button juga gitu. Nah, yang mana di bawahnya itu ada button untuk ubah dan juga hapus. Lalu kita lanjut ke tambah.php. Nah, di tambah.php ini itu juga masih sama. Saya awalnya menggunakan tag PHP, kemudian require function.php, kemudian saya mengkoneksikannya dengan database saya yang ini. Lalu di sini saya juga menggunakan if ketika datanya itu disubmit atau datanya ditambahkan, nanti keluar ini. Kalau datanya berhasil, nanti muncul notifikasi kalau datanya itu berhasil ditambahkan. Dan kalau gagal, nanti dimunculkan gagal. Seperti itu. Lalu di sini saya juga menggunakan ini HTML, yang mana title-nya dan juga link untuk CSS ini saya menggunakan Bootstrap dan title-nya saya menggunakan ATS Perpustakaan. Kemudian untuk body dan table-nya ini saya masih sama seperti index. Saya masih menggunakan Bootstrap dan saya menggunakan tabelnya secara langsung agar mudah untuk mengorganisir hal-hal yang berada di bawah. Nah, kemudian di sini saya membuat ini satu tambah buku, lainnya langsung center. Karena apa nggak ada close-nya? Karena di sini saya kolomnya nggak banyak. Dan di sini saya menggunakan ini TR dan TD yang gunanya itu untuk ini membuat label dan input yang mana di sini saya memisahkannya dengan PR gitu. Jadi nanti hasilnya itu yang label di atas, yang text box-nya nanti di bawah gitu atau inputannya nanti di bawah gitu.
Nah, untuk parameter yang lain seperti judul buku, pengarang, penerbit, ISBN ini juga tadi, dan penerbit itu juga sama caranya. Jadi saya gabung jadi satu di TRTD, lalu saya bagi dengan PR, gitu. Saya break gitu ya. Nah, kemudian di paling bawah ini itu saya ada button, ya, yang mana buttonnya ini untuk tambah dan juga untuk mereset gitu. Lalu kita lanjut ke ubah.php. Di sini saya itu menggunakan tag PHP untuk pertamanya, dan saya menggunakan require function PHP untuk mengakses functionnya masih sama. Dan juga di sini saya menggunakan ini atribut buku sama dengan query select bintang from buku where ID sama dengan ID gitu ya. Dan ini juga ada ini indeks 0 gitu. Jadi saya ketika saya mencari suatu data itu langsung dicarikan data yang ingin saya cari, gitu, yang ingin saya rubah langsung gitu. Nah, dan di sini saya juga menggunakan if masih sama, ketika datanya berhasil dirubah nanti muncul notifikasinya, dan kalau nggak berhasil juga sama, bakal muncul notif tidak berhasil. Seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan ini HTML, title, dan juga linknya masih sama untuk ke Bootstrap. Kemudian di sini body dan tabelnya juga masih sama. Lalu di sini saya menggunakan TRTT sebagai H1-nya ini untuk mengorganisir biar dia agak ke tengah gitu. Nah, lalu di sini saya menggunakan input type-nya hidden untuk yang bagian atribut ID, karena saya nggak pengen ID-nya kelihatan karena dia kan primary key, dan dia itu gunanya di program saya ini itu sebagai indeks lah, kayak saya mencari segala hal dari ID-nya ini tadi gitu. Nah, lalu di sini ada TRTD lagi yang fungsinya sama seperti yang ditambah tadi, itu saya langsung menggabungkan label dan juga input, lalu saya bagi dengan PR gitu. Jadi nanti hasilnya atas bawah seperti itu. Nah, ini juga sama untuk parameter untuk atribut yang lain, penerbit, terbit juga sama, percetakan dan jumlah halaman juga masih sama. Lalu di sini bawahnya ada button untuk mengsubmit perubahan itu tadi. Seperti itu. Kemudian hapusnya ini lebih lebih simple karena di sini cuma ada tag PHP-nya, kemudian requiring untuk mengelinknya dengan function PHP, kemudian ini ada ID sama dengan get ID sebagai parameter yang saya gunakan. Lalu di sini juga ada if ketika datanya ingin dihapus, nanti ada notifikasinya seperti itu. Nah, lalu di sini ada function.php, di mana di function.php ini itu gunanya adalah untuk mengeksekusi segala hal yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengeluarkan segala nilai-nilai atau data-data yang berada di database seperti itu. Nah, yang ini function query ini itu gunanya untuk diindeksin tadi gitu. Jadi ini nanti itu kayak di apa namanya? Seperti kayak dia itu mengeluarkan segala nilai, kemudian nilainya masuk ke sini. Seperti itu ya. Lalu lanjut kita ke function tambah. Jadi function tambah ini itu atribut-atribut yang kita buat di HTML, kita masukkan lagi ke atribut baru yang berada di apa namanya ini, yang ada di function tambah ini. Lalu atribut yang ada di function tambah ini itu dimasukkan ke tabel buku yang berada di database. Nah, ini yang isinya tadi kita masukkan di sini. Nah, lalu di bawahnya ini itu gunanya untuk return nilai yang sudah dieksekusi tadi. Kemudian di sini ada function ubah, yang mana caranya juga masih sama. Di sini saya menggunakan atribut yang saya buat di file ubah ini tadi untuk update ini tadi. Nah, lalu saya masukkan ke atribut baru yang ada di function ubah. Kemudian atribut baru ini itu saya masukkan lagi ke bagian ini, apa namanya? Saya update ke database-nya langsung seperti itu. Dan saya menggunakan parameternya itu ID. Nah, yang bawah ini juga masih sama untuk return nilainya. Kemudian di sini ada function hapus, yang mana caranya itu lebih simple. Jadi di sini saya menggunakan MySQL query on delete from buku where ID. Jadi saya menggunakan parameternya itu ID. Kemudian di sini return-nya juga masih sama caranya. Lalu di sini saya menggunakan function cari untuk mencari data yang ingin saya cari gitu.
Nah, di sini saya menggunakan query sama dengan select bintang from buku where. Nah, where-nya ini saya menggunakan apa namanya nama atribut yang ada di database-nya, dan lalu di sini ada like adalah keyword persen. Jadi kayak kalau sekiranya nilai atau data yang dicari itu mirip, nanti bisa dikeluarkan langsung gitu. Dan di sini ada return query adalah query seperti itu. Dan langsung saja kita ke programnya ya. Nah, di sini kita mau menambah data buku. Nah, di sini kita akan memasukkan ISBN-nya. Kita coba untuk 130 deh. Lalu judul bukunya Matahari Cerah. Nah, lalu di sini pengarangnya kita pilih, mungkin kita bisa pilih Lolita. Kemudian penerbitnya ada, kita ketik Gramedia. Kemudian tahun terbitnya di sini kita pilih tahun 2017 kali ya. Dan cetakannya di sini kita pilih 8 gitu. Dan jumlah halamannya 300 ditambah. Nah, datanya berarti ditambahkan, muncul muncul notifikasi tadi. Nah, lalu setelah kita tambah, kita akan mencoba untuk ini mengubah datanya. Yang mana ini yang bagian ini yang ISBN 125 Hujan Terelia 2022. Penerbit ini kan penerbitnya salah ya, masih 2010. Nah, kita coba rubah nih. Saya coba rubah ya, kita ubah. Nah, bagian penerbit ini kita rubah misal Citra Media. Gini ya, teman-teman. Sebentar. Nah, gini. Saya coba rubah. Nah, data berhasil dirubah. Nah, jadi Citra Media. Gitu ya, teman-teman. Dan di sini saya mau menghapus nih, karena ini kan udah gini ya, ada dua gini, ada black clover gini kan ya. Saya coba hapus yang di bawahnya. Saya coba hapus, yakin untuk menghapus. Nah, ini saya buatin tadi. Nah, saya oke aja. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Nah, datanya langsung terhapus gitu ya, teman-teman. Lalu yang terakhir ini ada masukkan ini keyword untuk pencarian gitu ya. Nah, ini saya pengen mencari semisal datanya itu semisal apa ya namanya? Semisal yang dibuat oleh Gramedia, kira-kira apa aja nih bukunya. Nah, kita coba ketikkan Gramedia di sini. Nah, kita cari aja. Nah, ternyata ini buku Before Sun and Moon sama Matahari Cerah ini ternyata buatannya Gramedia. Seperti itu. Nah, sekian presentasi demo program ETS saya. Saya Reni dari Pando, NBI 14 tahun 2038, mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.